Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Kita terus haus dan rindu mengenal firman dan belajar firman-Nya lebih dan lebih lagi. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tiba pada Matius pasal 8 ayat yang ke-14 hingga ayat 17, namun saya tidak akan baca ayat 14-15. Saya hanya akan membaca dari ayat yang ke-16 dan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Nah, kalau kita belajar ketika orang yang menerima kesembuhan dari Yesus di dalam Injil Matius adalah orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat. Yang pertama, ayat 1-4 masih dalam Matius pasal 5. Bahasan kita hari ini Matius pasal 8. Jadi saya tidak usah mengatakan berulang-ulang Matius 8. Saya hanya berkata ayatnya saja. Ayat 1-4. Yesus menjumpai si kusta, orang kusta yang pada masa itu penyakit kusta sudah saya jelaskan 2 hari yang lalu adalah orang buangan secara hukum. Bahkan dia dituntut untuk hidup di luar kota, dan setiap kali dia berjalan keluar dia harus berteriak najis, najis, najis sambil menutupi mukanya. Dia tidak menyentuh orang lain, atau kalau orang lain menyentuh dia maka orang itu menjadi najis. Tapi waktu itu Yesus mengulurkan tangannya, dia menjamah orang kusta ini. Yesus bukan najis, Yesus bukan jadi najis, tapi justru orang kusta itu yang disembuhkan. Kenapa? Ada kuasa yang mengalir daripadanya, karena Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, kita membaca ayat 5-13, seorang perwira Romawi di Kapernaum. Dia adalah seorang yang juga terpinggirkan sebetulnya di hadapan orang Yahudi, karena dia dipandang sebagai kafir menurut standar yang berlaku. Malah orang-orang Yahudi pada waktu itu menganggap orang-orang non-Yahudi sebagai orang-orang yang kafir, yang mereka kadang-kadang menyebutnya sebagai anjing-anjing. Walau demikian kita melihat dia menunjukkan iman kepada Yesus Kristus, yang karenanya Yesus memuji dan berkata, "Aku tidak pernah melihat iman sebesar ini sekalipun di antara orang-orang Israel." Nah, kemudian yang ketiga kita membaca ayat 14 sampai ayat 17. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Jadi ibu mertua Petrus yang adalah seorang perempuan yang menurut warga masyarakat ketika itu adalah kelas 2 menurut standar Yahudi. Mungkin kalau Yesus tidak pernah datang ke rumahnya, kita tidak pernah tahu bahwa Petrus punya ibu mertua. Jadi kita tahu bahwa Petrus menikah. Sangat yakin. Dari mana kita tahu? Karena dia punya ibu mertua. Nah, ayat 14-15 mengisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus karena sakit demam. Nah, ayat 16 menunjukkan kesibukan Yesus yang sangat luar biasa hari itu. Oleh karena Alkitab berkata bahwa orang banyak menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Anda bisa bayangkan hari itu adalah hari yang sangat sibuk bagi Yesus. Non-stop melayani dan menyembuhkan orang. Tanpa pandang bulu, kita melihat bahwa Yesus pada akhirnya mengusir roh-roh jahat itu dan menyembuhkan orang-orang yang
menderita sakit. Nah, ada yang menarik dari ayat 16 ini. Coba perhatikan ayat 16. Matius 8. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Dan, ini yang menarik. Dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi Yesus mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit hanya dengan sepatah kata. Anda bisa bayangkan di situ. Mungkin Yesus hanya berkata pada waktu orang-orang dibawa kepada Yesus yang kerasukan setan, kerasukan roh-roh jahat, Yesus hanya berkata, sembuh. Lalu dia sembuh. Lalu yang sakit lumpuh mungkin ya, Yesus berkata, sembuh. Langsung berjalan dia. Yang buta, Yesus cuma berkata, sembuh. Langsung dia bisa melihat. Yang tuli, Yesus berkata, sembuh. Langsung sembuh. Karena Alkitab berkata, ini yang berkata ayat 16. Dengan sepatah kata saja, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Semua beres hari itu. Cukup satu kata. Nah, kenapa? Ya karena dia Tuhan. Ya kadang-kadang saya melihat orang yang sedang mendoakan, baik orang sakit di gereja atau di mana, ya, kalau mendoakan teriak-teriak, ya, bermenit-menit lama sekali teriak-teriak asal menyebut, ya. Yesus ini hanya dengan satu kata, sembuh, pergi, setan minggat, ya, sembuh, 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 sembuh. Nah, hal ini mengingatkan saya kepada penciptaan atau kisah penciptaan alam semesta, khususnya bumi ini atau dunia ini. Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Alkitab berkata, jadilah terang. Allah tidak harus berteriak-teriak hanya untuk menjadikan terang. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Lalu benda-benda penerang itu jadi. Inilah Allah. Tidak usah ngotot-ngotot. Santai saja. Hanya dengan sepatah kata. Maka bumi ini jadi. Hanya dengan sepatah kata. Alam semesta ini jadi. Masih ingat peristiwa pada waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya di tengah danau. Dan Yesus tertidur di situ. Dan murid-muridnya berteriak, Guru, celakalah kami binasa. Lalu Yesus bangun dan menghardik angin ribut berkata, diam, tenanglah. Luar biasa ya. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Nah, Injil Matius hendak menekankan kepada Anda dan saya, bahkan kepada pembaca Injil Matius dan pendengar Injil Matius pada waktu itu, menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dia juru selamat. Dia datang dari surga. Dia Tuhan. Nah, orang kusta dan ibu mertua Petrus disembuhkan lewat sentuhan di jama. Dan hal ini penting karena pada umumnya Matius lebih menyukai menunjukkan Yesus yang menyembuhkan hanya dengan mengucapkan kata-kata. Seperti yang terdapat di ayat yang ke-16 ini. Berhari-hari lamanya, bahkan mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun, setan menguasai orang-orang itu. Sakit penyakit juga menguasai orang-orang itu. Tapi hanya dengan satu kata, sembuh, pergi. Langsung mereka itu disembuhkan. Nah, bandingkan dengan perkataan perwira di Kapernaum kepada Yesus di ayat yang ke-5 dan 13. 5-13, dia berkata, katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini yang saya katakan imannya adalah iman kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan sekedar iman kepada Yesus sebagai penyembuh. Nah, kalau kita lihat, kalau sakit rohani saja, yaitu dosa, Yesus mampu sembuhkan. Apalagi akibat dari dosa itu sendiri, yaitu sakit penyakit jasmani. Yesus tentu saja mampu menyembuhkan. Ya memang
sakit penyakit pasti belum atau tidak semuanya pasti sebagai akibat langsung dari dosa manusia. Tetapi kalau kita melihat, kita tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan begitu manusia jatuh dalam dosa, begitu rusak dan hancurnya dunia ini. Sehingga Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Yesus datang menyembuhkan sakit utama manusia, yaitu sakit rohani. Dosa yang begitu merajalela, dosa yang merusakkan. Itu sebabnya ayat 17 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus adalah kegenapan nubuatan Nabi Yesaya di Perjanjian Lama. Ratusan tahun sebelum Yesus hadir, Yesaya sudah bernubuat. Ia menanggung segala, yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Masih ragu dengan Yesus hari ini? Masih pikir-pikir, tengok kanan kiri, masih lihat sebelah sana itu kok kayaknya enak ya. Punya istri 4 boleh, di sini kok nggak ada. Kok hanya boleh 1. Aduh, di sana itu kok enak ya. Apa saja kok bisa ya. Masih seperti itu? Baca Alkitab baik-baik. Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan sekedar nabi. Sekali lagi saya ingin tegaskan, memang tidak ada ayat yang berkata Yesus menyatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, kalau orang seperti itu malah mungkin bukan Tuhan. Tapi dari perbuatan, dari tindakan Yesus, kita sudah tahu bahwa dia adalah Tuhan yang tidak diragukan lagi. Tanpa Yesus, kita tidak punya pengharapan. Tanpa Yesus, orang-orang itu binasa. Bukan sekedar karena sakit jasmani, tetapi lebih mengerikan oleh karena sakit rohani, yaitu dosa yang membinasakan. Bersyukurlah kalau kita telah diselamatkan dan dipulihkan oleh karya penebusan Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengikut Yesus adalah orang-orang yang tidak henti-hentinya bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena karya penebusan Kristus itu lebih dari segala-galanya. Keselamatan yang kita terima melalui Kristus Yesus itu lebih dari apapun yang bisa kita dapatkan di dalam dunia ini. Itu sebabnya lagu Sekolah Minggu sangat indah. Kalimatnya berkata, ini mungkin lagu ini sudah tidak pernah dinyanyikan di sekolah minggu. Saya kadang-kadang kalau pelayanan di gereja-gereja, saya mencoba hadir di ibadah-ibadah anak-anak, ibadah sekolah minggu. Kadang-kadang saya juga kaget. Lagu-lagunya sekolah minggu ini kadang-kadang lagu yang anak-anak nggak ngerti. Lagu sekolah minggu zaman dulu itu sederhana sekali. Lagunya bilang gini, cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Mendapatkan Yesus adalah lebih dari segala-galanya daripada yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Anda boleh punya apa saja, tapi tanpa Yesus Anda kehilangan sesuatu. Tetapi kalau Anda memiliki Yesus, mungkin hidup Anda biasa-biasa saja. Tidak seperti kaum selebritis. Punya Instagram followersnya paling cuma 5 atau 12. Ya, tetapi kalau Anda memiliki Yesus, Anda adalah orang-orang yang paling berbahagia dan patut kita bersyukur. Bersyukur tidak harus karena kita punya HP yang selalu baru tiap bulan. Bersyukur tidak harus karena kita punya mobil baru. Bersyukur bukan karena rumahnya nggak kebanjiran.
Tapi bersyukurlah karena kasih dan anugerah-Nya yang besar atas hidup kita, yang menjadikan Anda dan saya warga kerajaan surga. Bersyukur, 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 karena kita punya Allah yang ajaib. Katakan saja sepatah kata, dan itu cukup bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami menghadapi kehidupan yang kadang-kadang tidak menyenangkan, yang kadang-kadang sulit, yang kadang-kadang berat. Tolong kami untuk ingat bahwa kami dimiliki oleh Yesus. Kami sudah diselamatkan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau telah mengangkat kami menjadi warga kerajaan surga. Oh, betapa indah dan luar biasanya hidup ini. Ajar kami bersyukur, manakala hidup ini kadang-kadang terasa tidak nikmat, manakala masalah-masalah datang menghimpit, kadang-kadang kami bimbang, kadang-kadang kami bingung, kadang-kadang kami menghadapi banyak pergumulan. Ingatkan kami, hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi yang utama dalam hidup kami, rohani kami, sudah disembuhkan oleh karya penebusan Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau kekal selamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa kembali dalam bahasan ayat-ayat selanjutnya di program esok hari. Tuhan memberkati.